Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Senang sekali pada pagi hari ini kita kembali bersilaturahmi dalam ngopi ngobrol perkara ilmu bersama saya Tiara Dianti dan juga Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Sebelumnya saya ingin menyapa jamaah yang hadir secara langsung. Ngopi yuk. Alhamdulillah semangat. Saya ingin menyapa Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Jamaah ibu-ibu yang hadir secara langsung, gimana kabarnya nih Bu? Alhamdulillahirrabbilalamin sehat. Semoga kesehatan ini juga dirasakan oleh pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Nah, untuk di Ngopi Ngobrol Perkara Ilmu pada pagi hari ini, kita akan sama-sama membahas terkait dengan amal yang sulit. Nah, penjelasan lebih lanjutnya silakan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala anbiya'a dhawi fatanah bisidqi wat-tablighi wal amanah. Summa salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusydah amma ba'da. Jamaah yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, semoga kita selalu dibahagiakan oleh Allah dalam rahmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di pagi yang berbahagia ini kita akan ngobrol tentang amal yang sulit. Bahwa dalam kita menjalani kegiatan kita itu ada yang kita rasakan mudah, tapi sebaliknya juga ada yang kita rasakan sulit. Tapi dalam Islam setiap sesuatu yang kita lakukan itu ada poinnya sendiri. Misalnya dikatakan dalam satu kaidah as-sawab ala qadrit ta'ab. Pahala itu disesuaikan dari tingkat kesulitannya. Semakin sulit kita melaksanakan satu amalan, maka pahalanya semakin besar. Walaupun amalannya itu sama, tapi kalau saat menjalaninya terasa lebih berat dan sulit, maka itu akan nilai pahalanya berbeda. Contoh, ibu-ibu yang biasa hadir di majelis taklim, kalau itu cuacanya kok terang, enak, berangkat itu enteng. Coba kalau pas mau berangkat hujan gede. Nah, belum hujan aja kadang badannya belum keluar, tangannya keluar dulu. Hujan gede apa enggak ini? Orangnya belum keluar, tangannya yang keluar.
Lah iya gini kan. Semakin sulit maka akan semakin besar nilai pahalanya. Termasuk apa yang dikatakan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wa radhiyallahu anhu. Sahabat Ali ini termasuk sahabat terdekat karena beliau ini selain mantu juga sepupu. Mantu dinikahkan dengan putri Rasulullah, Fatimah. Sepupu karena Rasulullah itu putra Abdullah, Ali putra Abi Thalib. Abu Thalib dan Abdullah itu saudara kandung. Apa kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Beliau mengatakan, Inna as'abal a'mali arba'u hisalin, bahwa ada 4 hal yang sulit untuk kita lakukan. Apa itu? Yang pertama, al-afu indal ghadab, memberi maaf saat lagi marah. Saat lagi marah kok tiba-tiba maaf, itu kan abot Bu ya. Enaknya kalau lagi marah ya diluapin. Wes pokoknya ada yang deket ada di situ, ada limpir, ada piring lempar, ada mangkok lempar, begitu udah nyesel. Ya piring bagus dilempar, pecah. Memaafkan ketika saat lagi marah itu bukan perkara mudah. Maka dalam ayat yang dibacakan oleh qari kita tadi, wal afina aninnas, termasuk ciri orang mutakin yang hebat itu memberi maaf. Tapi memberi maaf yang wal kadhiminal ghaidh, yang dalam keadaan marah itu jauh lebih besar nilainya. Karena ini memang berat. Dan Rasulullah SAW dalam satu hadis beliau bilang, la taghdab walakal jannah. Jangan gampang marah, wis balasannya surga. Apalagi marah saat lagi memaafkan saat lagi marah itu luar biasa. Ini ada satu cerita atau satu kisah yang dialami oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib sendiri. Saat terjadi perang berkecamuk, musuh yang dihadapi oleh Sayyidina Ali ini bisa jatuh. Begitu Sayyidina Ali mau membunuh dalam rangka untuk perang, Sayyidina Ali diludahin. Begitu diludahin malah sahabat Ali enggak jadi itu mengayunkan pedangnya yang tinggal ngebunuh. Begitu melihat itu, sahabat lain yang bertanya, ya Ali, itu musuh kan tinggal ngebunuh, kenapa enggak jadi? Kalau tadi saya menjatuhkan dia ingin membunuh karena jihad fisabilillah. Khawatirnya saat saya mau membunuh dia ngeludahin saya, niat saya berubah. Bukan karena lillahi ta'ala, tapi karena dia ngeludahin saya. Lagi emosi, takutnya itu, maka enggak jadi. Wah ini Sayyidina Ali sebelum ngomong dili kan dulu nyontoin dulu. Bahwa sesuatu yang berat itu memaafkan saat lagi marah. Abot apa enteng Bu? Abot Bu ya, umpama, ya moga-moga enggak lah ya. Tiba-tiba ketahuan di HP suami ibu itu ada sesuatu yang diumpetin. Entah awalnya dari mana, ngelihat-ngelihat di media sosial akhirnya ibu bisa buka, ternyata ada chat yang bikin ibu langsung jantungnya duk 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 duk. Langsung tanduknya keluar. Seandainya suami ibu datang, malah dia marah duluan, HP orang dibuka-buka. Lah ibu yang harusnya pantas marah kan ya. Lah kok ternyata memaafkan, wah itu yang luar biasa. Maka dalam satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, man kaffa ghadabahu kafallahu anhu adzabahu. Orang yang bisa menahan amarahnya, maka Allah akan nahan siksa untuk dia, alias enggak jadi disiksa oleh Allah. Lihat latihan. Maka Sayyidina Ali bilang al-afu indal ghadab, memaafkan saat lagi marah, ini perkara yang sulit. Lanjutannya insya Allah di sesi berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Monggo silahkan. Terima kasih Pak Ustadz. Berarti kita masih menantikan tadi 3 amalan sulit lainnya ya Pak Ustadz ya. Kalau yang pertama tadi memberi maaf ketika saat lagi marah. Nah kita akan kembali pemirsa Sinpo TV usai jeda, tetap di Ngopi, Ngobrol Perkara Ilmu. Ngopi yuk. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih dalam Ngopi, Ngobrol Perkara Ilmu. Ngopi yuk.
setelah di sesi sebelumnya sudah dijelaskan satu amalan yang sulit ya Pak Ustadz ya, memaafkan ketika kita sedang marah. Nah sebelum dilanjut kita coba buka untuk sesi tanya jawab bagi jamaah yang hadir secara langsung di sini. Untuk dua penanya kita buka, silakan sebutkan nama dan juga pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Anis dari Bekasi. Mohon bertanya Pak Ustadz, apakah semua marah itu dilarang dalam Islam? Mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Perkenalkan, nama saya Lia Sandi dari Bekasi. Saya izin bertanya Pak Ustadz, siapa sajakah yang kita prioritaskan untuk menerima sedekah atau pemberian? Terima kasih Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah ada dua penanya Pak Ustadz. Yang pertama, apakah semua marah ini dilarang dalam Islam? Baik, jamaah yang dimuliakan Allah dan pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Yang pertama, apakah semua marah itu dilarang? Ya tidak, ada marah yang dibenarkan, yaitu marah saat agama kita dilecehkan dan dihinakan. Tapi marah ya sesuai dengan porsinya. Jangan sampai kemarahan kita justru malah menimbulkan masalah baru. Misalnya begini, ketika kita ngelihat di media sosial orang-orang yang merendahkan agama kita, menghina Allah Tuhan kita, menghina Rasul kita. Marahnya kita jangan langsung menyerang balik dengan menghina Tuhan mereka, Nabi mereka, ajaran agama mereka. Ketika kita marah, ya cukup misalnya kalau memang orang itu bisa diajak diskusi, kita ajak diskusi. Tapi kalau nyerang balik berarti ya 11-12. Sami mawon alias sama saja. Kalau orang Jawa, orang Sunda apa? Sarwa kenek. Ya sama aja berarti. Kita harus tunjukkan bahwa marah boleh, tapi ketika berlebihan dengan menyerang balik dengan serangan yang sama, maka kita dan dia enggak ada bedanya, sama saja. Berarti ada marah yang memang diperbolehkan. Tapi tadi sesuai dengan porsinya. Yang kedua, itu ada hubungannya dengan poin yang belum saya sampaikan malah. Poin yang kedua, amalan yang sulit itu al-jud fil usrah, tetap dermawan walaupun saat ia sendiri lagi kesulitan. Kalau orang dermawan tapi dia lagi longgar, rezekinya banyak, biasa kan? Tapi orang yang dia sendiri untuk memenuhi kebutuhannya pontang-panting enggak karuan, tapi begitu dapat ia mau berbagi, wah itu yang luar biasa. Lah seandainya kita mau berbagi, siapa yang kita prioritaskan kan gitu. Yang pertama adalah keluarga terdekat dulu. Jangan sampai orang lain dibagi, adiknya, kakaknya, saudaranya malah dilewatin. Ini kadang penyakitnya masyarakat kita itu, ketika seneng sama orang, apa aja dikasih. Giliran kakaknya sendiri, adiknya sendiri dilewatin. Maka yang kita prioritaskan saat kita berbagi adalah keluarga dekat. Sampai misalnya ibu membayar fidyah. Umpama ya, ketika ada puasa yang terlewatkan, ketika membayar fidyah, maka prioritaskan orang terdekat. Orang dekat siapa? Ya keluarga. Kalau seandainya ada keluarga kita yang memang secara ekonomi ia kurang beruntung, maka dia yang didahulukan, keluarga. Kalau keluarga udah terberes, tetangga terdekat. Ini juga problem juga ya. Kadang tetangga sebelah rumah enggak pernah diantar-anterin, giliran tetangga yang ujung berung sono dianterin. Sampai dipaket-paketin ya. Besti. Iya, kalau besti biar jauh dianterin biar tetangga sebelah rumah.
Ya Allah. Kalau kemudian tadi yang nanya kan prioritasnya mana gitu kan? Lah ya kalau kemudian ketika tetangga dekat sudah beres, baru tetangga yang agak jauh. Kalau semuanya udah beres, lah baru ke siapa lah terserah. Cuma yang jadi prioritas utama adalah keluarga yang masih ada hubungan darah dengan kita. Itu poin yang kedua. Tadi Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa poin pertama yang sulit itu memaafkan saat lagi marah. Yang kedua yaitu al-jud fil usrah, yaitu tetap dermawan walaupun saat lagi sulit. Ini yang perkara yang enggak gampang. Kemudian yang ketiga wal iffatu fil khalwah. Iffah itu jaga kehormatan diri. Saat lagi atau berada di tempat yang kita enggak kenal orang, enggak kena orang di situ loh maksudnya. Rata-rata kita ketika berada di komunitas yang kita kenal, apalagi di komunitas orang-orang yang kita hormati, kita santun banget. Makan aja sampai pakai 3 jari ya. Ngunyahnya aja alun-alun. Iya, apalagi di depan besan yang masih calon. Itu mangannya alun-alun, duduknya juga hati-hati, ngomongnya halus. Tapi coba nanti kita berada di tempat yang kita enggak dikenal orang. Makan yuk. Duduk juga asal. Wah, ngapa-ngapain minum juga sambil berdiri, glak. Ya Allah. Lah, orang yang bisa menahan diri atau bisa menjaga kehormatan diri di saat ia berada di tempat-tempat yang dia tidak dikenal di situ, itu orang hebat. Makanya karena rata-rata kita itu akan jaim-jaim kalau di depan orang-orang yang tadi. Nah, maka yang dikatakan oleh Sayyidina Ali, sesuatu yang sulit itu tetap menjaga diri walaupun kita berada di tengah-tengah orang yang tidak kita kenal. Kalau di rumah mah kelihatan alim, begitu di luar. Rata-rata kita begitu, Bu ya. Apalagi kadang yang pakai peci itu di rumah kayaknya itu anteng, giliran di luar, ya Allahu Akbar. Walillahilham, astaghfirullahal alim. Yang keempat, yang sulit itu qauluhul haq liman yakhafuhu aw yarjuhu. Berbicara benar kepada orang-orang yang kita hormati dan kita harapkan kontribusi dari orang tersebut. Contohnya begini lah Bu. Ada orang yang kita hormati ternyata melakukan satu kesalahan. Lah kok kita berani ngingetin, itu bukan perkara mudah. Apalagi mungkin orang itu guru kita, orang tua kita, atau mungkin orang-orang yang kita hormati lah. Siapa saja orang yang kita hormati. Kok kemudian dia melakukan satu kesalahan, kok kita berani ngingetin, Bu Haji, kalau gitu kan gak pantas. Itu abot loh. Apalagi orang yang kita ingetin itu sering ngebantu kita. Kita lagi kesulitan dibantu, kita kesulitan dibantu. Kok dia melakukan kesalahan, kita mau ngingetin itu ibarat mulut mah buka tutup, maju, mundur. Ntar saya ngingetin, ntar bantuan di stop. Enggak diingetin, wong itu udah enggak pantes. Nah kan, maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan yang keempat yang sulit itu adalah kita ngomong kepada orang yang kita hormati. Kita berbicara atau mengkritik, mengingatkan orang yang kita hormati. Wallahu a'lam bishawab. Monggo silahkan. Terima kasih Pak Ustadz, berarti tadi sudah ada 4 amalan yang dinilai sulit ya Pak Ustadz ya untuk dijalankan. Dan semoga pertanyaan tadi sudah terjawab dan mewakili pertanyaan pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Kita akan lanjut usai jeda, tetap di Ngopi Yuk. Pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, kita masih dalam Ngopi, ngobrol perkara ilmu. Ngopi yuk. Alhamdulillah jamaah yang hadir secara langsung ini masih pada semangat Pak Ustadz untuk mendengarkan terkait dengan
ngobrol kita pada pagi hari ini yaitu amal yang sulit. Silahkan dilanjutkan Pak Ustadz. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah dan pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, bahwa dalam kaidah fikih dikatakan as-sawab ala qadrit ta'ab. Pahala itu disesuaikan dengan tingkat kesulitannya. Semakin sulit kita melaksanakan, maka semakin besar nilai pahalanya. Walaupun amalannya sama, ibadahnya sama, tetapi dilakukan dalam keadaan yang berbeda, bisa jadi nilainya berbeda. Orang berangkat umroh sama, capeknya sama. Tapi orang yang melakukan itu orang yang banyak duit, kapan-kapan mau berangkat bisa. Kalau dia lillahi ta'ala, ya wis insya Allah pahalanya besar. Tapi itu dilakukan oleh orang yang kesulitan ekonomi. Dia nabung, ngumpulin, nyisihin dari hasil kerjanya, hasil dagangnya dikumpulin. Akhirnya ia bisa berangkat, umrohnya sama. Tapi mungkin umroh yang dilakukan oleh si kaya dan si miskin tentu berbeda. Karena tadi tingkat kesulitannya berbeda. Kalau di awal tadi saya nyontohin kita berangkat ngaji, berangkat kerja, berangkat pokoknya aktivitas yang bernilai ibadah. Kalau cuacanya enak, cuaca bagus, berangkat itu nyaman. Tapi coba cuacana enggak mendukung, cuaca enggak bagus, maju mundur. Insya Allah kalau kondisi seperti itu nilainya lebih besar. Begitupun kita memaafkan, tapi dalam jangka waktu yang sudah lama dari kemarahan itu bagus. Tetapi memaafkan pas lagi marah-marahnya jauh lebih bagus. Kita bersabar, bagus. Tapi bersabar saat lagi di puncak musibah yang kita terima, wah itu yang luar biasa. Maka ada satu makalah mengatakan as-sabru inda sodamatil ula. Kesabaran itu adalah saat pas lagi kejadian. Itu yang berat. Rata-rata kita itu ketika lagi kena musibah ya wis nangis gulung koming. Gulung koming ngerti ora Bu? Wis pokoknya guling-gulingan gitu. Oh. Tapi begitu nanti udah sekian lama waktu baru bisa. Ya Allah, sabar. Nah, semakin sulit maka semakin besar nilainya. Kalau sahabat Ali tadi bilang mengatakan bahwa memaafkan saat lagi puncak kemarahan itu sulit, maka nilainya besar. Yang kedua, tetap dermawan saat lagi sulit. Nah, tentu saat kita lagi longgar nilai sedekahnya sekian, lagi sulit ya sekian. Tetap ada yang disedekahkan walaupun mungkin jumlahnya berbeda. Agar tetap kita memperoleh pahala yang terbaik tadi. Kemudian al-iffah fil khalwah, menjaga kehormatan saat kita berada di lingkungan yang enggak kita kenal. Karena rata-rata kita kadang jaim di hadapan orang-orang yang dia kenal, tapi begitu di hadapan luar komunitasnya kelihatan sifat aslinya. Aslinya cara makannya gimana, minumnya gimana, baru kelihatan. Lah, kemudian yang keempat, qaulul haq lima yakhafuhu au yarjuhu. Kita berkata benar kepada orang-orang yang kita takuti, orang-orang yang kita hormati, orang-orang yang kita muliakan. Atau au yarjuhu, orang yang sering atau dalam bahasa lain kita sering ngarep dari dia. Abot loh. Ada donatur misalnya, donatur kegiatan kita, kok tiba-tiba ia melakukan kesalahan, kita untuk negur, ngingetin, wah maju mundur, mau maju ntar takut donatur ditarik, enggak diingetin wong kebangetan. Lah maka kata Sayyidina Ali, kita berbicara kepada orang yang kita hormati, kita mengingatkan kepada orang yang kita hormati, ini perkara sulit. Tapi kalau mau itu termasuk pahalanya besar. Termasuk ketika misalnya pemerintah setempat kita mulai dari tingkat terendah sampai tingkat tertinggi melakukan kesalahan, kita kok berani mengkritik, menyampaikan,
ini termasuk pahalanya besar, tapi jangan didasari karena kebencian, tapi karena kecintaan ingin merubah menjadi yang lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Pak Ustadz. Jadi pahala disesuaikan dari tingkat kesulitannya. Semakin sulit amalan yang kita lakukan, semakin besar pula nilai atau manfaat yang akan kita dapatkan. Semoga ngobrol kita di pagi hari ini bermanfaat untuk pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Jangan lupa terus saksikan Ngopi setiap pukul 5 pagi ataupun 5 subuh di Sinpo TV. Saya Tiara Dianti mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nastaghfirullahaladzim laqal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.